Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal bedah satu ide yang keren banget dari Michael Saylor tentang cara baru buat memandang uang, nilai, dan juga masa depan kita. Nah, kita mulai dari sini nih, dari ide besarnya. Uang itu bukan cuma kertas atau angka di layar, tapi ini adalah wujud dari energi. Energi dari kerja keras, kepintaran, dan ya, kekuatan kita sebagai manusia yang berhasil disimpan. Biar lebih paham, coba deh kita lihat uang dari sudut pandang yang sedikit beda. Uang itu bukan sekedar alat bayar biasa nih, tapi ini adalah bentuk energi paling murni. Energi yang bisa diubah-ubah bentuknya. Coba deh bayangin, energi buat membangun bendungan raksasa, atau kejeniusan buat nulis kode komputer yang rumit, semua kekuatan itu bisa disaring dan diubah jadi satu hal, uang. Makanya uang itu kayak wadah universal buat nyimpen semua jenis energi tadi. Oke, sekarang pertanyaannya jadi lebih dalam nih. Kalau uang itu energi, gimana caranya kita simpan atau kita pindahin energi itu? Entah itu untuk masa depan atau ke belahan dunia lain tanpa energinya bocor di jalan. Nah, ini pertanyaan kuncinya. Gimana caranya kita ngirim energi senilai 100 juta dolar melintasi samudra atau bahkan melintasi waktu, misalnya 100 tahun ke depan? Karena wadah yang kamu pilih buat nyimpen energi itu bakal nentuin berapa banyak energi yang benar-benar nyampe di tujuan. Coba kita lihat perbandingannya ya, evolusi dari wadah keuangan ini. Mata uang fiat, ya itu kayak rakit karet yang bocor. Cepet sih buat jarak dekat, tapi lama-lama energinya hilang. Bisa sampai 99,5% loh. Terus ada emas, ini lebih bagus, kayak kapal kayu. Lebih kuat, tapi ya tetap aja bisa lapuk. Dan mindahinnya itu susah, berat, mahal. Nah, terus muncul Bitcoin. Ini diibaratkan kayak kapal kontainer baja. Super kuat, hampir nggak bisa dihancurin, dan mindahinnya secepat cahaya. Bisa kemana aja, kapan aja, energinya aman, nggak berkurang. Jadi, analoginya keren banget kan? Bitcoin itu kayak kamu ngevakum energi uang kamu. Melindungi dari apa? Ya dari parasit kayak inflasi yang pelan-pelan ngegrogoti nilai uang kamu. Jadi daya hidup kamu itu benar-benar terisolasi dan aman. Oke, jadi kita udah punya wadah yang super kuat ini. Tapi, apa yang bikin dia jalan? Apa yang nentuin seberapa besar energi yang bisa ditampung sama jaringan ini? Nah, ini semua tentang yang namanya aset cadangan perbendaharaan. Kedengarannya rumit ya? Itu istilah kerennya lah. Kalau istilah gaulnya, ya hodl. Intinya sama aja kok. Mau kamu itu perorangan yang nabung buat masa depan, atau perusahaan gede yang lindungi neraca keuangannya, keputusannya sama. Di mana kamu mau nyimpen daya hidup kamu. Nah, kekuatan jaringan ini tuh didorong sama 4 hal utama. Pertama, adopsi. Makin banyak orang yang percaya dan nyimpen energinya di sini. Kedua, utilities. Makin gampang dipakai, misalnya bisa buat bayar pakai Apple Pay gitu. Ketiga, produktivitas. Makin banyak bisnis produktif yang pakai jaringan ini buat arus kas mereka. Dan yang keempat, inflasi. Nah, ini menarik. Pas mata uang lain melemah, energinya itu seolah-olah pindah ke wadah yang lebih kuat ini. Kalau keempat pendorong ini digabungin, hasilnya bukan cuma aset baru. Yang kita dapat itu sebuah ekosistem ekonomi siber yang benar-benar baru, yang aturannya beda total, dan semuanya berawal dari satu angka ini. Angka ajaib, 21 juta. Ini adalah jumlah yang mutlak, nggak bisa diubah, dan ini yang jadi fondasi dari ekonomi baru ini. Ini yang disebut pasokan uang yang kebal pengecualian. Maksudnya apa? Maksudnya aturannya itu mutlak. Nggak bisa diubah-ubah sama siapapun. Mau itu pemerintah, mau itu bank sentral, nggak bisa. Dan dengan ngilangin kemungkinan adanya pengecualian, kita juga ngilangin titik lemah terbesar dari uang selama ini. Manipulasi politik. Coba kita bandingin deh, ekonomi abad ke-20 itu kan dilindungi sama dinding air, samudra yang luas. Sementara ekonomi siber abad ke-21 ini dilindunginya sama dinding energi yang dienkripsi. Dulu ada para kapitalis yang ngejar American Dream. Sekarang ada para holder yang lagi ngebangun jaringan ekonomi global yang baru. Intinya, sama-sama menciptakan sebuah ruang yang aman dan terisolasi untuk inovasi, di mana kesuksesan satu orang itu bisa ikut ngangkat semua yang ada di dalam jaringan. Terus, apa sih yang bikin ekonomi cyber ini bisa begitu kuat? Jawabannya, ternyata, lebih dalam dari sekedar teori ekonomi. Ini adalah sistem yang selaras sama hukum alam paling dasar, yaitu hukum fisika. Gini, selama ini kan ekonomi tradisional itu seringkali ngabaikan hukum-hukum dasar alam semesta. Seolah-olah kita bisa aja gitu nyiptain nilai dari sesuatu yang nggak ada.
Tapi sebuah sistem uang yang dasarnya adalah energi, ya mau nggak mau harus tunduk sama hukum energi. Nah, disinilah letak kebenarannya. Energi yang kekal adalah kebenaran. Dan Bitcoin bisa dibilang ini adalah sistem moneter pertama yang benar-benar menghormati hukum kekekalan energi. Hukum yang bilang kalau energi itu nggak bisa diciptakan dan nggak bisa dimusnahkan. Ini yang jadi pertanyaan pamungkasnya. Kalau uang adalah energi, terus apa yang terjadi kalau energi itu nggak bisa seenaknya diciptakan dari ketiadaan, dan juga nggak bisa dimusnahkan cuma karena sebuah perintah atau kebijakan? Nah, ini adalah pertanyaan yang bisa mengubah cara kita memandang nilai, waktu, dan bahkan kebenaran itu sendiri.